Deretan rekor ciamik kiper Persebaya Surabaya di Liga 1, terima kasih banyak Benjamin van Breukelen. Persebaya Surabaya layak bangga memiliki dua kiper dengan performa mentereng di Liga 1 musim ini. Hernando Ari Sutaryadi dan Andika Ramadhani membuktikan diri sebagai benteng terakhir yang tangguh bagi Green Force. Keduanya saling melengkapi dengan catatan luar biasa di bawah Mister Gawang. Penampilan konsisten mereka membuat Persebaya Surabaya menjadi salah satu tim dengan lini pertahanan terbaik sejauh ini. Hernando Ari, kiper utama Timnas Indonesia, telah mencatatkan 59 penampilan bersama Persebaya Surabaya di Liga 1. Dalam jumlah tersebut, ia mencatatkan 20 clean sheets dengan rata-rata kebobolan hanya 1,01 gol per pertandingan. Sementara itu, Andika Ramadhani yang kerap menjadi pelapis Hernando juga tampil tak kalah solid. Dari 51 pertandingan, ia sukses mengemas 18 clean sheets dengan rata-rata kebobolan 1,05 gol per laga. Catatan ini menjadi bukti Persebaya Surabaya memiliki dua penjaga gawang yang kualitasnya setara. Pelatih kiper Benjamin van Breukelen pantas mendapat apresiasi atas kontribusinya dalam membangun kekuatan di sektor ini. Benny, sapaan akrab yang pernah menjadi kiper Niak Mitra pada era 1987 hingga 1989, mengenal atmosfer sepak bola Surabaya dengan baik. Meski baru bergabung dengan Persebaya Surabaya, ia memahami karakter khas sepak bola kota pahlawan. Setelah sepekan lebih bersama Persebaya, saya kira ciri khas Surabayaan tidak ada banyak perbedaan dulu dengan sekarang, ujar Benny dikutip dari laman resmi klub. Ia merasa terhormat bisa bergabung dengan klub besar seperti Persebaya Surabaya. Saya datang untuk membantu pelatih kepala di sektor penjaga gawang. Saya mengharapkan akan muncul penjaga gawang lokal yang bagus, imbuhnya. Sebagai pelatih kiper, kala itu Benny bekerja sama erat dengan Aji Santoso yang sudah lama ia kenal. Kedekatan ini menjadi faktor penting dalam membangun kerja tim yang solid di Persebaya Surabaya. Kini saat bekerja sama dengan Paul Munster, Benny tetap membawa misi besar untuk mengorbitkan kiper-kiper muda Persebaya Surabaya agar bisa bersinar di level nasional. Ia berharap salah satu dari mereka kelak menjadi kiper utama Timnas Indonesia. Sahabat Malik Rizaldi absen, peluang besar Persebaya Surabaya raih poin penuh di derby Suramadu hadapi Madura United. Persebaya Surabaya bersiap menghadapi tantangan besar di derby Suramadu melawan Madura United, Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi Green Force untuk terus merangsek ke papan atas klasemen Liga 1 2024-2025. Madura United kini dalam kondisi sulit setelah hanya mampu menang sekali dari 11 pertandingan. Dengan koleksi 6 poin, tim berjuluk Laskar Sape Kerap itu masih terjebak di zona degradasi bersama Semen Padang. Dari 10 laga lainnya, Madura United hanya mampu mencatat 3 hasil seri dan menderita 7 kekalahan. Performa buruk ini diperparah dengan catatan sebagai tim dengan jumlah kebobolan terbanyak di Liga 1 musim ini. Tim asuhan Paulo Menezes baru saja menelan 2 kekalahan beruntun dengan total kebobolan 8 gol. Di sisi lain, lini serang mereka juga kurang tajam dengan hanya mencetak 3 gol dalam 2 laga terakhir. Kabar buruk datang untuk Madura United menjelang laga melawan Persebaya Surabaya. Lulinya yang dikenal sebagai sahabat Malik Rizaldi dan pengatur serangan andalan tim dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Selain Lulinya, bek tengah muda Ahmad Rusadi juga tidak bisa tampil dalam laga ini. Sama seperti Lulinya, Rusadi harus absen karena sudah mengantongi 4 kartu kuning dari 11 pertandingan sebelumnya. Absennya Rusadi juga memperlemah lini belakang yang selama ini menjadi titik lemah tim. Paulo Menezes harus memutar otak untuk menemukan pengganti yang mampu mengisi kekosongan di 2 posisi krusial tersebut. Di sisi lain, absennya 2 pemain kunci Madura United menjadi keuntungan besar bagi Persebaya Surabaya. Pelatih Paul Munster dipastikan akan memanfaatkan situasi ini untuk menekan lawan sejak awal pertandingan. Bonek ingin Persebaya pulangkan Marcelino Ferdinand, manajemen harus siapkan dana lebih dari 4 miliar. Marcelino Ferdinand adalah salah satu talenta terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, terutama di tim nasional senior, meski usianya masih 20 tahun. Sempat kurang disorot, kini ia kembali menjadi pusat perhatian setelah 2 golnya ke gawang Arab Saudi menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia atas tim berjuluk The Green Falcon tersebut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino pun dipuja-puja bak pahlawan. Dia layak mendapatkannya jika melihat dari performa lawan Arab Saudi tersebut dan koleksi 5 golnya sejauh ini di Timnas Garuda.
Para bonek pun turut memuji penampilannya dan turut bangga karena Marcelino adalah jebolan asli Persebaya. Mereka pun juga berharap sang pemain bisa dipulangkan ke Gelora Bung Tomo. Hal itu terlihat dari salah satu postingan Lino di Instagram pribadi yang sempat viral, yaitu unggahan foto selebrasi duduk santai. Dalam kolom komentar, pelatih Persebaya, Paul Munster turut berkomentar memberi pujian meski hanya dengan tanda emoticon. Disitulah para bonek turut membalas komentar Coach Munster yang isinya meminta dia memulangkan Lino ke Persebaya. Apalagi Green Force kini berada di puncak klasemen, sehingga perlu pemain bagus seperti Marcelino untuk bisa terus bersaing di jalur juara. Segalanya tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, termasuk upaya Persebaya memulangkan Marcelino Ferdinand jika itu memang direalisasikan. Namun, hal itu tentu tidak mudah. Salah satu faktor kendala adalah biaya yang harus dikeluarkan manajemen Persebaya. Mengutip dari Transfermarkt, Lino saat ini masih terikat kontrak dengan Oxford United hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Karena hal itu, Green Force harus menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk memulangkan Lino. Jika mengacu pada harga pasarannya saat ini, Persebaya setidaknya harus menyiapkan dana sekitar 5,2 miliar.